Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semuanya, sahabat-sahabat YouTubeku. Selamat datang kembali di channel Ngaji Bareng Syaipung. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesehatan sehingga kita dapat berjumpa kembali. Selama hampir kurang lebih 3 bulan saya off dari pengontenan YouTube, atau saya tidak membuat video lagi di YouTube karena memang keadaan sakit. Dan alhamdulillah ini sudah membaik. Allah memberikan kesehatan kepada saya, dan alhamdulillah saya bisa berbagi ilmu lagi, bisa sharing kembali bersama dengan teman-teman. Yang ingin saya katakan pada kesempatan kali ini adalah bahwa kita sebagai seorang muslim tentunya punya kewajiban utama, yaitu mencari ilmu, teman-teman ya. Sebagaimana sabda Nabi, beliau pernah mengatakan dalam salah satu hadisnya, thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wal muslimatin, bahwa mencari ilmu itu hukumnya adalah wajib bagi setiap muslim, baik laki-laki ataupun perempuan. Kewajiban mencari ilmu itu tidak terbatas pada usia, tidak terbatas pada waktu, tidak terbatas pada jarak. Selama ada kesempatan, maka kita semaksimal mungkin gunakan waktu kita, kesempatan itu untuk mencari ilmu, terutama ilmu syariat, teman-teman. Oke, mengenai berbicara tentang ilmu syariat, banyak hal yang perlu kita ketahui dari ilmu Al-Quran, ilmu hadisnya. Kemudian ilmu Al-Quran itu ilmu tafsirnya, hadis dan mustalahnya, kemudian ilmu fikihnya, lalu kemudian ilmu alat sebagai penunjang. Yang tidak boleh ketinggalan adalah ilmu usul, teman-teman. Ilmu usul itu adalah ilmu akidah, atau dalam lingkungan pesantren itu disebut sebagai ilmu tauhid, pelajaran tauhid, yaitu mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Kalau di kampus, di universitas, itu biasanya disebut dengan ilmu kalam, atau dikenalnya dengan istilah ilmu kalam. Ya sama, ilmu kalam, ilmu tauhid itu adalah ilmu usul, yang mana kita sebagai seorang muslim wajib sekali mempelajari tentang ilmu usul itu. Apa yang dipelajari? Banyak hal, tentunya terkait uluhiyah, rububiyah, kemudian nubuwah, dan juga lain-lainnya, masih banyak ya. Ilmu usul itu banyak ulama yang mengatakan itu adalah ilmu muqaddamun ala sairil ulum, ilmu yang harus didahulukan dari semua macam ilmu-ilmu yang ada, baik fikih, baik tafsir, dan seterusnya. Jadi ilmu usul itu merupakan ilmu yang mesti pertama kali kita pelajari. Ilmu usul itu mengenai apa sih kira-kira bocorannya ya? Jadi mengenai tentang kita mengenal hakikat diri kita sebagai manusia, kewajiban kita sebagai manusia, dan mengenal keagungan Allah Subhanahu wa taala dengan sifat-sifatnya tentunya. Karena ya Allah itu dikenal ya dengan sifatnya. Tidak bisa kita mengetahui sejatinya Allah itu seperti apa, itu tidak bisa. Karena ya Allah itu maujud bila kaifiatin, tidak bisa diperumpamakan, maka kita hanya bisa mengenal dengan sifat-sifatnya. Banyak kitab yang membahas tentang ilmu-ilmu usul itu. Karena itulah Syekh Nawawi Al-Bantani ya, ulama dari Indonesia, dari Banten, beliau dalam banyak kitabnya, saya nggak tahu apakah semuanya, tapi yang saya baca dari karya-karya beliau itu, di setiap pembahasan fikih yang akan beliau bahas itu pasti diawali dengan ilmu usul dulu, atau dengan akidah dulu, dengan sifat-sifat Allah, dengan aqaidul khamsin. Teman-teman, kalau kita mau bicara tentang ilmu usul, kitab-kitabnya banyak ya. Dari yang mulai kecil-kecil atau yang tipis-tipis, yang masih belum dijilid, seperti Tijanad Dorori, kemudian Aqidatul Awam. Ada juga kalau naik lagi Kifayatul Awam, lalu ada lagi Ad-Dasuki, dan seterusnya ya, Tufatul Murid, Hasya Ibnu Umar. Itu banyak sekali, teman-teman. Hanya saya ingin memperkenalkan saja, barangkali ada yang belum paham terkait akidah yang mesti pertama kali kita pahami sebagai seorang muslim. Dalam ajaran Asy'ariyah atau penganut Asy'ariyah, sebagaimana Ahlus Sunnah wal Jamaah, atau yang diikuti oleh kebanyakan Ahlus Sunnah wal Jamaah di dunia,
Ini adalah mereka yang mengikuti akidahnya Abul Hasan Al-Asy'ari dan Abul Mansur Al-Maturidi. Dalam rumusan yang telah dibangun atau dibentuk oleh Imam Abu Hasan Al-Asy'ari, kewajiban kita tentunya untuk menghafal serta memahami ya tentang ilmu usul itu ada 50 akidah atau aqwaidul khamsin. 50 akidah yang wajib kita hafal serta kita pahami ma'adaliliha ya, beserta dengan dalil-dalilnya. Dalilnya ya walaupun ijmalan, secara global saja, tidak secara spesifik tafsilan, tidak. Karena sulit kalau kita harus belajar satu sifat dengan dalilnya secara tafsil. Itu untuk kelas orang-orang kita, orang-orang yang masih ya awam seperti ini, itu akan kesulitan. Maka cukup dengan dalil ijmali saja. Nah, aqwaidul khamsin itu apa saja? Sebagaimana yang telah dirumuskan di dalam kitab-kitab usul, kitab-kitab tauhid, ini terdiri dari 20 sifat yang wajib melekat dalam diri Allah atau dalam zatnya Allah Subhanahu wa taala, yang nanti 20 itu terbagi menjadi 4, nafsiyah, salbiyah, kemudian ma'ani dan ma'nawiyah. Lalu kemudian 20 lagi sifat mustahil yang menjadi lawan dari sifat wajib. Jadi tadi 20 sifat wajib, kemudian tambah lagi 20 sifat mustahil, jadi 40. Lalu tambah lagi sifat jaiz, yaitu fi'lu kulli mumkin tarkuhu, sifat jaiznya Allah. Jadi 41 ya, 41, lalu ditambah 4 wajib bagi Rasul, 4 mustahil bagi Rasul, tambah 8 berarti ya. 41 tambah 8, 49, tambah 1, yaitu sifat jaiz bagi Rasul. Jadi totalnya ada 50 akidah yang wajib kita hafal dan wajib kita mengerti ma'adala iliha beserta dengan dalil-dalilnya, walau ijmalan, walaupun secara global, secara general, tidak secara spesifik ataupun tafsilan. 50 akidah itu tadi sifat wajib 20 yang melekat dalam zatnya Allah Subhanahu wa taala berupa wujud, qidam, baqa, mukhalafatul lil hawaditsi, qiyamuhu binafsihi, wahdaniyat, qudrat, iradat, ilmu hayat, sama basar, kalam, qadiron, kaunuhu qadiron, kaunuhu muridan, kaunuhu aliman, kaunuhu qadiron muridan, aliman, kaunuhu hayyan, kaunuhu sami'an, kaunuhu basiron, kaunuhu mutakalliman. Totalnya ada 20. Kalau ini biasanya buat puji-pujian teman anak-anak kecil di masjid, di musola, biasanya pakai pujian itu, Allah wujud, qidam, baqa, mukhalafatul, itu sifat wajib yang wajib harus ada melekat dalam zatnya Allah, yang wajib kita ketahui tentunya. Kalau sifat-sifat yang melekat di dalam zatnya Allah ya banyak sekali teman-teman. Asmaul Husna aja sudah 99 itu nama plus sifat. Tapi yang wajib kita ketahui berdasarkan rumusan Imam Abu Hasan Al-Asy'ari itu ada 20 itu tadi yang sudah saya sebutkan. Wujud, qidam, baqa, mukhalafatul hawadisi, qiyamuhu binafsihi, wahdaniyat, qudrat, iradat, ilmu hayya, sama basar, kalam, qadiron, muridan, aliman, hayyan, sami'an, basiron, mutakaliman, ditambah sifat mustahilnya apa saja, yaitu adam ya, bukan adam, hudus, fana, mumasalatul hawadisi, ihtiyajul li ghairihi, ta'addudun, azun, karoha, jahlun, mautun, sumun, hukmun, umyun, ajizan, karihan, jahilan, mayitan, asoma, maaf kama. Itu lawan dari yang 20 tadi. Kemudian satu lagi sifat jaiznya Allah. Jadi kan dari sudah 40 ya. Yang satu yang terakhir dari Allah ya adalah sifat jaiznya, yaitu apa? Fi'lu kulli mumkinin au tarkuhu, yaitu kewenangan Allah yang tidak ada paksaan, tidak ada keharusan untuk melakukan sesuatu. Contohnya menjadikan diri saya sebagai seorang laki-laki, ini adalah jaiznya Allah, dimana takdir saya menjadi laki-laki itu bukan keharusan, bukan berarti harus saya menjadi laki-laki, karena ini bukan merupakan kewajiban, juga tidak merupakan kemustahilan, begitu ya. Jadi makanya sifat jaiz itu adalah mau dilakukan ya terserah Allah, mau tidak pun nggak masalah, begitu. Itu sifat jaiz. Seperti memberikan rezeki kepada seseorang.
kita berusaha semaksimal mungkin, kemudian Allah kasih rizki. Rizki yang Allah berikan kepada kita itu berdasarkan sifat jaiznya Allah, atau karena Allah berkehendak. Kalau Allah tidak berkehendak, ya Allah tidak mau memberikan rizki, itu haknya Allah. Begitu kira-kira. Itu adalah jaiz. Termasuk sifat jaiznya Allah adalah memasukkan kita ke dalam surganya. Itu adalah hak jaiznya Allah atau sifat jaiznya Allah, di mana tidak ada kewajiban bagi seseorang wajib masuk surga, wajib masuk neraka, tidak. Itu hak atau sifat jaiznya Allah, di mana Allah boleh-boleh saja untuk menempatkan seseorang di surga ataupun di neraka, walau bila amalin. Makanya dalam ilmu tauhid itu dijelaskan, bukan amal kita yang membawa kita ke surga, tapi itu murni adalah fadlnya Allah, anugerah yang Allah berikan untuk kita. Bukan karena kita rajin ibadah, rajin sholat, sehingga kita wajib masuk surga. Enggak ada. Semua yang masuk surga itu bifadlillah, murni karena anugerah Allah. Adapun kita menjalankan sholat apa, yaitu syariatnya seperti itu. Semoga saja dengan kita sudah berusaha, Allah memberikan anugerah tersebut kepada kita supaya kita dimasukkan ke dalam surga. Jadi itu bukan berarti kita sudah berusaha ibadah wajib masuk surga, enggak. Itu semuanya adalah jaiznya Allah semua. Kalau Allah berkehendak ya dimasukkan, kalau Allah tidak ya tidak, begitu. Tidak ada yang melarang dan tidak ada yang mengharuskan. Begitu kira-kira teman-teman ya. Itu mengenai sifat jaiznya Allah. Lalu kemudian masuk pada sifat wajibnya Rasul yang sudah kita pelajari dari SD ya, dari SD, di MI, di SD, di SMP juga ada, di MTS. Sifat wajibnya apa? Siddiq, harus jujur ucapannya sesuai dengan kenyataan. Kemudian tabligh, menyampaikan wahyu yang disampaikan atau yang diturunkan kepada seorang rasul, ya Nabi Muhammad dan lain-lainnya. Rasul kan banyak. Kemudian amanah ya, amanah, dapat mengemban amanah atau dipercaya. Kemudian fatona, harus cerdas. Nah, itu jadi 41 yang melekat pada diri Allah, kemudian tambah 4 wajib pada Rasul, tambah lagi 4 yang mustahil bagi Rasul. Apa yang mustahil bagi Rasul? Adalah lawan dari 4 yang wajib tadi. Yang pertama adalah siddiq, berarti lawannya adalah kidzib atau berbohong. Kemudian tabligh, ini lawannya adalah kitman, menyembunyikan wahyu. Ini mustahil bagi Rasul, karena wahyu yang disampaikan dari malaikat kepada Rasul harus disampaikan kepada umatnya. Kemudian yang ketiga amanah, ini adalah lawannya khianat. Jadi khianat itu ketika dipercaya ya berkhianat, berkhianat ya, pokoknya mengingkari sesuatu yang diamanatkan. Kemudian yang terakhir fatona, berarti lawannya adalah baladah atau jahalah, bodoh. Nggak mungkin Rasul bodoh, itu nggak mungkin. Jadi 4 tambah 4 8. Tadi 41 tambah 8 jadi 49. Yang terakhir satu lagi, yaitu sifat jaiz bagi Rasul. Apa? Yaitu wuqu'u a'radil basyariyah, yaitu sifat-sifat manusiawi yang juga ada di dalam diri Rasul. Artinya Rasul juga sama seperti manusia pada umumnya, ya makan, ya tidur, ya menikah, dan seterusnya, punya anak, berkeluarga, berbicara, ngobrol apa. Itu adalah sifat jaiznya Rasul, di mana manusia lain pun selain Rasul itu juga melakukan itu. Hanya yang membedakan adalah perilaku-perilaku tersebut yang dilakukan oleh Rasul tidak sampai menurunkan derajat mereka sebagai Rasul. Beda dengan kita. Kita kalau bercanda misalkan kelewat batas sampai menyinggung perasaan orang ataupun menyakiti hati orang, itu kan akhirnya apa? Menimbulkan dosa. Dosa itu berarti derajat kita turun, derajat keimanannya, derajat ketakwaan kita itu turun sebab kita melakukan dosa. Tapi perbuatan-perbuatan keseharian manusiawi yang dilakukan Rasul tidak sampai menurunkan derajat mereka semua sebagai Rasul. Artinya apa yang dilakukan itu tidak akan berbau maksiat, tidak akan mencapai sesuatu yang dosa, tidak akan. Walaupun sama-sama tidur, sama-sama makan, sama-sama beristri, sama-sama punya keturunan, sama-sama berkeluarga, sama-sama punya tetangga, punya sahabat, aktivitas seperti yang lainnya, tapi derajat mereka tetap naik.
tidak seperti kita semua sebagai manusia biasa. Makanya mereka itu dijuluki atau disebut sebagai maksum, orang yang terjaga dari kemaksiatan. Itu aqaidul khamsin teman-teman yang wajib kita pahami sebagai seorang muslim. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.